Salam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sesaat sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada kesempatan ini diambil dari Keluaran 4 ayat 10 sampai 17 dengan tema siap sedia memberitakan firman Tuhan. Baiklah saudara-saudari, saya akan bacakan firman ini untuk kita. Demikian bunyinya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus bicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gracia Epifania adalah seorang gadis yang terlahir dengan kondisi mata buta. Awalnya, sang ayah kecewa, marah, dan tidak mau menerima kehadirannya. Bukan hanya itu, ia juga mempersalahkan Tuhan yang dinilainya tidak adil memperlakukannya, sampai suatu ketika jalan hidup berkata lain. Gracia malah tumbuh menjadi gadis kecil yang percaya diri, memiliki bakat musik yang luar biasa, dan terutama Gracia pula yang mengembalikan ayahnya percaya pada Tuhan. Lewat jemarinya yang lihai bermain piano dan dengan suaranya yang merdu, Gracia memuji Tuhan dan meneguhkan iman banyak orang supaya kembali berpegang pada janji Tuhan. Gracia benar-benar dipakai Tuhan dalam pemberitaan firman-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita memiliki banyak kelemahan, namun Tuhan bekerja dalam keterbatasan itu. Hal ini sungguh dapat kita lihat dalam pribadi Gracia Epifania. Tentu kisah kehidupan Gracia ini sungguh sangat memotivasi kita, orang-orang yang selalu merasa lemah. Dari hidupnya kita semakin yakin bahwa kita adalah bejana tanah liat, dan Tuhan adalah pengerjanya yang mampu membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa untuk kemuliaan Allah. Alkitab menceritakan banyak kisah tentang orang-orang yang dipakai Allah untuk kemuliaan-Nya. Meskipun tampaknya tidak mampu atau tidak sesuai dengan panggilan Allah, mereka tetap dipakainya dan dipersiapkan Allah dengan sebaik-baiknya. Musa adalah contohnya. Musa adalah pribadi yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun saudara-saudara, saat panggilan itu datang padanya, ia menanggapinya dengan berbagai alasan. Ketika Allah memanggil Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir, ia menolak keras, bahkan memprotes dengan berkata, aku berat mulut dan berat lidah. Allah membalasnya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Bukankah aku, yakni Tuhan? Melalui pernyataan ini Musa kembali diingatkan akan kemahakuasaan Allah.
sebagai pencipta. Benar ada realita kelemahan pada diri Musa, dan hal ini tidak boleh menjadi legitimasi penolakan terhadap panggilan Allah. Dalam ayat 12, Allah menyatakan akan menyertai lidah Musa. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengajar Musa apa yang harus ia katakan. Lalu saudara-saudara, apakah Musa langsung menerima panggilan Allah? Tidak, dia masih menolak. Sekalipun Musa menolak, apakah Musa dapat lari dari panggilan Allah? Ternyata tidak, saudara-saudara. Walaupun disebutkan bahwa Allah murka kepada Musa, tetapi Allah dengan sabar tetap membimbing Musa dengan memberinya solusi. Dalam hal ini Allah mengingatkan Musa akan abangnya Harun yang pandai berbicara. Musa dapat meminta Harun menjadi juru bicaranya, dan Allah akan berjanji menyertai mereka berdua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelemahan, ketidakmampuan, dan kecacatan kita sekalipun dapat digunakan Allah bagi kemuliaan-Nya. Bukan dengan membuang kelemahan kita, tetapi dengan menganugerahi kita dengan kekuatan dan memakai keterbatasan kita demi kebaikan. Bila kelemahan membuat kita mencari Allah dan bergantung kepadanya, berarti kelemahan-kelemahan itu justru menolong kita dan tidak menghalangi kita. Kelemahan-kelemahan ini justru merupakan hal terbaik yang dapat kita alami, karena pertumbuhan kita dalam keberanian, kekuatan, dan kebahagiaan tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan dan seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Ketika Musa diberikan tugas oleh Allah, ia sadar bahwa dirinya memiliki kekurangan yang mungkin akan dapat menghambat dirinya untuk mengemban tugas tersebut. Allah mengetahui akan keterbatasan Musa dan ia tidak tinggal diam. Allah menempatkan Harun di sisi Musa untuk dapat bekerja sama saat melaksanakan tugas dari Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Allah menempatkan Harun di sisi Musa? Mengapa Allah tidak membuat Musa menjadi pandai berbicara saja? Apakah Allah tidak bisa merubah Musa menjadi sosok yang pandai dan terampil dalam berbicara? Melalui kisah ini Allah ingin menunjukkan bahwa caranya dalam memperlengkapi hambanya sungguh sangat beragam. Allah mengajarkan kepada Musa dan kepada kita bahwa kehebatan yang dimiliki seseorang bukanlah satu-satunya cara untuk mensukseskan proses pemberitaan firman Tuhan, tapi kolaborasi atau kerjasama justru akan lebih efektif dalam memberitakan firman Tuhan atau memenuhi panggilannya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang sempurna memenuhi kriteria sebagai kawan sekerja Allah, termasuk Musa sekalipun. Namun, belajar dari kisah Musa ini, kita diteguhkan untuk percaya bahwa Tuhan pasti memperlengkapi siapapun yang mau bekerja untuk kemuliaan namanya. Bagian kita adalah siap sedia memberitakan firman Tuhan dengan penuh hikmat dimanapun, kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Tuhan mampu memperlengkapi siapapun untuk pemberitaan firman-Mu. Dan Bapa di surga, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman ini selalu siap sedia di dalam memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.